kasih banyak kepada Fadilatul Ustaz Yasir hafizahullah taala alladzi qad alqa atau qad hadara hadhihi al-muhadharah fi hadzal yawm fi hadhihi an-nadwa. Nashkuruhum syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fihi wa ahsanallahu ilaihi. Baik, kita berlanjut ke acara atau sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta sekalian, para asatidzah, para pecinta bahasa Arab yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Yasir tadi, materi yang begitu luar biasa, yang begitu berisi. Dan kami persilakan kepada para peserta sekalian untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Kami batasi terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Baik. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Anis Yunus dari Bandung. Kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan juga asal provinsinya terlebih dahulu. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan jazakumullah khair kepada Al-Ustadz. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ilmunya, banyak ilmu-ilmu yang baru yang kami dapatkan di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mentalakikan mufradat kepada anak-anak ya, baiknya seperti apa? Apakah harokat akhirnya kita sebutkan atau kita pokokkan, misalkan tadi ada kata wahid, kita sebutkan wahidun, ada misalkan isnani atau isnan. Baiknya seperti apa? Atau misalkan ada kalimat hada baitun, kita sebutannya ditalakikan ke anaknya apakah hada bait atau hada baitun. Seperti itu. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Yasir untuk 3 pertanyaan. Baik. Selanjutnya kepada Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Umair untuk menyampaikan pertanyaan keduanya. Pada Ustadz Muhammad Umair kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Sangat menginspirasi. Terutama yang kami tanyakan adalah mengenai pengajaran bahasa Arab kepada anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Walaupun tadi sudah sempat disebutkan, tapi bisa dikasih tips untuk kami mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Umair. Selanjutnya, pertanyaan ketiga kami persilakan dari Ustadz Riyadi dari Riau. Pada Ustadz Riyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak itu passion kita atau penampilan kita berpengaruh besar untuk kesuksesan pengajaran? Baik. Contohnya ada yang memakai jubah misalkan, atau memakai peci, atau memakai baju koko, atau ada yang memakai
kaos saja pengajaran besar. Cukup. Sekian, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustaz Riyadi. Baik, para peserta sekalian, para asatidz sekalian, kita batasi terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan dan akan langsung ditanggapi oleh Ustaz Yasir. Kepada Fadilati Ustaz Yasir, falyatafadhal mashkura ma'jura. Terima kasih kepada para asatidzah yang Allah muliakan yang telah menanyakan 3 soal untuk sesi pertama tadi. Soal yang pertama, harakat di akhirnya saya dibaca atau tidak seperti itu. Baik, saya kasih contoh seperti ini biar jelas. Ya, soalnya bagus sekali, penting sekali saya. Oke, misalnya ini ya, anak talib Baik. Tadi pertanyaan Ustaz, anta talib. Nah, apakah dibaca talibun ataupun talib? Nah, jadi yang harus kita perhatikan di sini 2 hal. Apakah kita mengajarkan, apakah yang kita ajarkan mufradat ataupun kita ajarkan tarkib? Nah, kalau kita ajarkan mufradat berarti fokus kepada harakatnya dihilangkan misalnya. Nah, anta talib, misalnya fokus talibun, talib, talib, talib misalnya, kan seperti itu. Kenapa saya tidak membunyikan harakah akhirah? Supaya tidak timbul di situ timbul keraguan ataupun timbulnya pertanyaan. Karena ada mufradat seperti ini. Sukun. Ya kan? Kemudian di hiwar itu ada adhabu ila suki. Nah, kalau kita baca huruf akhirnya, harakah akhirnya, si anak ada dalam benak dia, Ustaz tadi sukun. Kok tiba-tiba di hiwarnya ada ila suki? Gitu. Jadi kalau yang kita ajarkan mufradat, itu bagusnya disukunkan. Supaya apa? Karena kita fokus kepada mufradatnya, bukan huruf akhirnya. Ya, jangan sampai kita ajarkan mufradat, mereka memiliki soal yang lain, yaitu di sini talibun, di sini kok udah taliben. Nah, akhirnya secara harakahnya nggak dapat, kemudian secara mufradat juga dia tidak tahu gitu. Jadi kalau versi kita di Darul Qadar ini beberapa kali saya sampaikan di trainingnya. Kalau fokus pengajaran kosakata misalnya, itu disukunkan saja. Karena nanti ketika dia baca hiwar, itu ada taliben misalnya. Ustaz, isi talibun, kenapa talibun gitu kan? Akhirnya kita jelaskan itu. Nah itu kalau jelaskan kosakata, Ustaz sukunkan saja. Kalau Ustaz ajarkan tarkib nantinya, ngajar tarkib anta talibun. Nah, misalnya suk, nah iqra jamaatan suk misalnya. Suk. Nah, nanti kalau sudah masuk tarkib, ana adhabu ila suqi. Jadi tahap yang pertama saya ingin mengajarkan mufradat, tahap yang kedua saya ingin mengajarkan tarkib. Ketika saya ajarkan mufradat, saya tidak bunyikan huruf akhirnya. Kenapa? Saya tidak ingin menyibukkan mereka untuk memikirkan huruf akhirnya. Saya hanya ingin mengajak mereka fokus konsentrasi apa itu arti, apa itu makna bait. Nah, sesudah mereka paham bait, tahap selanjutnya adalah saya ajarkan tarkib. Ketika saya ajarkan tarkib, sebutkan harakah akhirnya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau mau dibaca tidak masalah juga. Misalnya Ustaz mau baca, misalnya ketika mufradat, tidak masalah juga gitu. Talibun, sayyar atau tidak muskilah juga. Tapi di sini kalau mau lebih detail lagi dalam pengajaran mufradat, supaya tadi ya tidak timbul soal-soal Ustaz, talibun, taliben, kok taliban, pusing kan anak-anak seperti itu dia. Jadi ketika saya ngajarin mufradat itu sukunkan dulu. Yang penting dia paham talib, udah selesai. Ketika sudah masuk ke tarkib baru ajarkan nantinya dibaca secara keseluruhan. Adhabu ila suqi misalnya. Mudah-mudahan jelas ya. Tapi tidak salah juga kalau Ustadz baca ketika ngajarin mufradat itu di harakat akhirnya dibaca. Tapi yang ditakutkan kalau Ustadz baca harakat akhirnya, misalnya baitun. Pas di jumlahnya Ustadz baca apa? Adhabu ilal baiti.
Nanti ditanya sama anak-anak, Ustadz, di sana baitun, ini kok baiti. Nah, seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah anak-anak yang belum bisa baca Quran ya. Jadi ini harus kita bedakan. Kalau pengajaran bahasa Arab sudah menggunakan buku, misalnya menggunakan buku Kitab Arabiah Bain Yadik misalnya, mereka sudah di tingkat SMP, seperti halnya kita di Darul Lughah Al-Arabiyah, itu kita syaratkan mereka sudah bisa baca Quran, sudah bisa baca Al-Quran. Ini juga mungkin kita bisa berbagi dengan para asatidzah yang memiliki sekolah untuk SMP dan SMA yang belajar bahasa Arab, syaratkan mereka bisa baca Quran dulu. Yang belum bisa baca Quran, targetkan mereka bisa baca Quran. Jangan belajar bahasa Arab dulu. Karena cukup melelahkan mengajarkan mereka bahasa Arab, mereka belum bisa baca Al-Quran. Berbeda halnya dengan anak-anak yang kita ajarkan di TK dan di SD, dan mereka tidak menggunakan buku. Karena modalnya talqin tadi. Makanya buku pegangan itu bagusnya ada di gurunya saja. Ustadz main slide, main video, main gambar, dan seterusnya gitu. Nah, kalau buku dikasih sama anak-anak, disuruh duduk manis, bukunya dimakan. Bukunya dimakan, bukunya disobek gitu. Nah, makanya untuk tahapan, walaupun misalnya untuk anak SD dikasih buku juga misalnya. Nah, dikasih buku juga, ya apakah itu pegangan untuk orang tuanya, ataupun untuk pegangan dianya, tapi di sini harus kita lebih banyak prioritaskan dalam bentuk talqin. Ustadznya harus banyak ngomong. Harus banyak ngomong. Dan ngomongnya harus benar. Nah, oleh karena itu, Ustadz yang bertanya tadi dengan pertanyaan yang kedua, di sini Ustadz harus dititik beratkan kepada gurunya. Gurunya semuanya harus bisa bahasa Arab. Apakah dia ngajar Al-Quran, ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin kimia, ngajarin matematik misalnya di tingkat SD, harus bisa bahasa Arab juga. Minimal bahasa dasar. Assalamualaikum, kaifa haluk. Jadi semuanya berbahasa Arab di kelas gitu. Jadi dia mendapatkan bahasa Arabnya melalui proses tadi at-talqin, langsung dia dengarkan dari gurunya. Jadi seperti itu, Ustaz. Karena kita lihat pun ya anak-anak kecil ya di Arab, anak-anak kecil di Arab, mereka umur 1 tahun, 2 tahun sudah lancar baca Quran, sudah lancar berbahasa, tapi belum bisa baca Quran. Tadi kekuatan ibunya, kekuatan itu ada di ibunya, kekuatan itu ada di ayahnya. Nah, sedangkan sekarang kekuatan itu tidak ada di guru. Guru bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab. Yang ngajari Al-Quran harus bisa bahasa Arab juga, bahasa Arab dasar misalnya. Yang ngajari matematik harus bisa bahasa Arab juga, Ustaz. Sehingga di sela-sela pengajaran nantinya beliau selipkan bahasa Arab. Nah, seperti Ustaz. Jadi mungkin yang perlu dibekali di sini di guru-gurunya ya, supaya lebih banyak interaktif dengan anak-anak kita. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang al-madhhar, ya. Al-madhhar, passion kita ya. Nah, passion guru bagaimana ngajar? Bagus sekali, lebih bagus lagi mengajarkan bahasa Arab itu sesuai dengan temanya. Sesuai dengan temanya. Misalnya, tema tentang kebersihan. Kebersihan gigi misalnya, kebersihan badan misalnya. Nah, Ustadz pakai baju dokter. Masya Allah. Ustadz pakai baju dokter. Nah, pakai baju dokter, bawa ini alat-alat semuanya. Assalamualaikum ya abnai, kaifa halukum, kaifa asnanukum, jamila. Nah, nadhifa, diperiksa giginya, periksa semuanya. Ainun. Ainun. Sambil kita berpakaian sesuai dengan tema. Ya, itu lebih bagus gitu. Lebih bagus. Makanya sekolah nanti fasilitasi. Dan ustadznya nggak boleh malu. Ustadznya tidak boleh malu. Misalnya sholat. Nah, sholat pakai baju sholat. Ataupun ngajar di kelas. Sesuai dengan guru. Pakai jas. Gitu kan? Pakai jas. Jangan ngajar seadanya. Kadang guru pun ngajar belum mandi. Gitu kan? Persiapan tidak ada. Kemudian baju belum digosok. Gigi belum disikat. Gitu. Masya Allah. Ini bagus sekali pertanyaannya. Apalagi dunia anak-anak itu sesuaikan dengan temanya saja. Nah, sesuaikan dengan tema. Misalnya jual beli nanti kan, ataupun olahraga. Ustadznya mungkin ya pakai baju kaos misalnya.
Ya, pakai baju kaos, ada bolanya. Gitu kan? Jangan ngajari bola pakai jubah gitu, Ustaz. Nah, itu yang saya katakan dari awal adalah al-irtibat bi'alamid darisin. Dunia mereka itu sesuai dengan dunia. Makanya baju mereka pun disesuaikan kalau bisa. Besok kita belajar tentang sepak bola. Anak-anak pakai baju olahraga semuanya ya. Oke. Belajar sepak bola dengan berbahasa Arab. Oke. Jangan belajar tema olahraga itu pakai baju batik misalnya kan. Nah, walaupun ya memang agak susah sedikit lah, tetapi coba disesuaikan itu lebih optimal gitu. Oke, gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yasir. Selanjutnya kita buka 2 pertanyaan lagi. Kami persilakan selanjutnya kepada Ustaz Ito untuk menyampaikan pertanyaannya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fadhil Ustaz Ito. Syukran, Ustaz. Nama Ahmad Tito Lusadi dari Kota Malang, Jawa Timur. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Yasir yang telah memberikan dan berbagi ilmu kepada kami. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai jumlah siswa yang ideal serta durasi waktu yang kira-kira ideal untuk mengajarkan bahasa Arab ini pada anak-anak. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Ruhul. Pada Ustadz Ruhul kami persilakan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ustadz Ruhul. Ustadz Ruhul. Oke, maaf. Ya, suara saya terdengar ya. Baik, terima kasih. Fadhil Ustadz Ruhul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya untuk pemateri Ustadz Muhammad Yasir atas materinya hari ini. Saya sedikit ingin. Baik. Mohon maaf, Ustadz Ruhul, suaranya mungkin agak bisa diperjelas. Oh ya, sebentar ya. Saya setel dulu suara saya. Tes, suara saya sudah jelas? Sudah jelas? Baik, silakan Ustaz Ruhul. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya untuk pemateri Ustadz Muhammad Yasir yang telah membawakan materi dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kami. Sedikit menanggapi Ustadz, di awal tadi Ustadz menyebutkan bahwa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika mereka belajar bahasa itu adalah bahasa ini adalah bahasa yang mudah. Dengan menyebutkan satu ayat walaqad yassarnal Qur'an ya di dzikr, bahwa Al-Qur'an ini memang sudah mudah dan bahasa Arab, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita melihat faktanya Ustadz, bahwa memang kata itu mungkin sering kita dengarkan dari guru-guru kita, dari dosen-dosen kita. Tapi pada faktanya kita harus mengakui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang rumit, gitu ya, dengan 12.300.000 sekian kosakata. Kemudian kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai patokan, Al-Quran itu lengkap alatnya. Al-Quran itu komponen untuk membaca Al-Quran itu lengkap, dari titik, dari baris, dan seterusnya. Dan itu semua, itu tidak kita temukan ketika kita membaca buku-buku selain Al-Quran. Yang komponennya tentu akan berubah. Titiknya mungkin ada, gitu ya, tapi barisnya tidak. Itu akan menimbulkan kesulitan. Dan itu faktanya adalah bahwa bahasa Arab itu memang sulit. Mungkin kita akan katakan kita mensugesti saja di awal bahwa ini adalah bahasa yang mudah. Tapi pada faktanya adalah ketika kita mengajar anak-anak itu, mereka kan bertanya ini bacanya gimana, Ustaz? Gitu ya. Ini baca kata ini bagaimana? Sehingga ini saya katakan bahwa
atau mungkin tadi juga dengan pertanyaan sebelumnya, untuk mana yang lebih diutamakan, baca tulis Al-Quran itu, kita akan katakan bahwa Al-Quran itu adalah alat untuk membaca bahasa Arab yang paling gampang. Karena kita tidak perlu menganalisa. Seseorang yang membaca Al-Quran, dia tidak perlu menganalisa mana fa'il, mana maf'ulnya. Dia hanya cukup membaca sesuai dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwid yang mengikut setelah itu. Tapi pada faktanya bahasa Arab itu sulit. Itu. Dan kalau kita mengajar bahkan di tingkat jamiah, ya kita harus terbuka dengan hal ini, bahwa ini adalah hal yang sulit dan harus ditekuni, dan tidak bisa kalau kita bermain-main dengan bahasa ini. Antum kalau misalnya mengajar bahasa ini dengan modal hanya mengenal fiil fa'il, yang tidak bisa, gitu. Karena terlalu banyak begitu materi. Jadi mungkin itu yang pertama yang saya mau tanggapi, Ustaz. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua, menurut Ustaz sebenarnya yang jauh berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah muqarrar atau bi'ah? Karena saya melihat bahwa pelatihan-pelatihan yang muncul itu sebenarnya mereka membentuk bi'ah, bukan pada muqarrar, bukan pada penekanan buku yang diajarkan. Tapi bagaimana sebenarnya menstimulasi ada lingkungan bahasa yang tepat. Mungkin itu yang saya mau tanyakan, Ustaz, 2 pertanyaan saja. Dan yang pertama mungkin tanggapan saja, Ustaz, ya. Syukran lakum. Oke. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tito dan Ustadz Ruhul, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kami persilakan kepada Ustadz Yasir untuk menanggapi 2 pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, sesuai dengan pengalaman kita di Darul Lughah, itu yang kita ajarkan anak-anak SMP, SMA, dan juga orang tua ya. Jadi kita membatasi minimalnya itu 16 orang. Ya, saamat itu untuk tingkat SMP, SMA. Nah, SMP, SMA kita batasi itu minimal 16 orang. Walaupun di bawah itu boleh. Yang nggak boleh di atas 20 orang. Jadi minimal 16 orang, maksimal 20 orang. Nah, ini pembelajaran untuk kalangan yang dewasa ya. Nah, kalangan dewasa ataupun yang sudah remaja seperti itu. Nah, kalau kurang tidak masalah. 14 misalnya, 12 misalnya, dan seterusnya. Nah, oke. Tapi kalau jangan lebih daripada 20 orang. Nah, Ustaz, kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih bagaimana? Saya sering kasih contoh, misalnya kalau mobil Avanza itu berapa orang? 6 orang. Boleh 8 orang? Boleh 8 orang. Masuk aja 8 orang. Boleh 15 orang? Boleh. Ada di atas atap, ada yang pegang gitu kan. Tapi jangan salahkan kalau mobil itu jatuh ke jurang gitu. Begitulah kondisi di dalam kelas ketika dipaksakan. Nah, untuk kondisi anak-anak mungkin idealnya di bawah 10 orang. Maksimal mungkin 10 orang, tapi kalau bisa di bawah itu lebih bagus sekali untuk pengajaran khusus ya, untuk pengajaran bahasa khususnya. Karena bahasa yang akan kita ajarkan ini membutuh interaktif dengan mereka. Butuh interaktif. Jadi kalau jumlahnya mencapai 20 orang, waduh itu. 10 pun itu sudah bisa dikatakan sudah di angka maksimal sekali, Ustaz. Makanya di sini diusahakan semua guru itu harus bisa bahasa Arab, Ustaz. Harus bisa bahasa Arab. Jadi guru Al-Quran pun ketika mengajarkan Al-Quran itu bisa mengajarkan bahasa Arab sebenarnya, tidak langsung dengan cara interaksi dengan orang tersebut. Baik. Itu Ustaz mungkin dari segi kuantitas siswa yang akan belajar bahasa Arab baik di tingkat SD, TK dan SD ataupun di tingkat SMP dan SMA. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi durasi waktunya ya. Durasi waktunya kalau kita boleh mengusulkan nanti bisa diterapkan oleh para asatidzah. Itu bagusnya Ustaz setiap hari diajarkan bahasa Arab. Minimal setengah jam. Daripada Ustaz ajarkan bahasa Arab seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali bahasa Arab 1 jam misalnya. Lebih baik 15 menit tapi tiap hari diajarkan. Sebelum belajar misalnya belajar bahasa Arab dulu. Nah, jadi maklumannya karena sifatnya anak-anak itu tidak bertahan lama dia, tidak bisa bertahan lama, duduk lama, maka oleh karena itu kita siasati walaupun sedikit tapi continue kita belajarnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa nanti dipraktekkan di sekolah kita kan. Nah, kalau kurikulum kita ataupun jadwal di sekolah kita itu ya mungkin Senin sama Rabu ya.
Nah, Senin sama Rabu belajarnya, selepas itu ya tidak ada belajar bahasa Arab lagi. Akhirnya masuk minggu depan udah lupa bahasa Arabnya. Jadi lebih baik rutin, walaupun itu sedikit belajarnya, walaupun 5 menit, 10 menit, tapi rutin setiap hari kita belajar bahasa Arab. Baik. Itu yang kita terapkan di program 60 hari lancar berbahasa Arab. Program 60 hari lancar berbahasa Arab itu programnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Setiap hari belajarnya itu. Tapi cuma 20 hari. Cuma 20 hari. Setiap kali pertemuan itu, setiap kali pertemuan 10 jam. 10 jam kali pertemuan. Makanya untuk yang sudah remaja dan dewasa ya. Nah, jika kita totalkan, itu sekitar 200 jam. Daripada anak-anak belajar 1 tahun dengan durasi waktu 200 jam, lebih baik mereka 20 hari, tapi durasi waktunya itu 200 jam. Nah, jadi tinggal dirutinkan aja Ustaz. Karena yang saya lihat di sekolah-sekolah itu, bahasa Arab seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan setengah jam dan seterusnya. Masya Allah ya, anak-anak kita dapatkan lupa mereka. Nah, jadi dirubah saja nanti untuk jadwalnya, dirutinkan walaupun porsinya setengah jam misalnya belajar bahasa Arab itu. Pembelajaran resminya ya. Nanti di luar kelas kan tetap dipraktekkan bahasa Arab itu sendiri. Masya Allah. Mungkin gitu Ustaz Ahmad. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, Masya Allah Ustaz ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, bahasa Arab itu sendiri. Baik, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya sugesti mudah, sulit itu betul-betul harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Nah, kalau dari awal misalnya kita menyampaikan bahasa Arab itu sulit, nah tentunya yang ada di benak anak-anak sudah sulit, kemudian itu sudah tambah sulit lagi. Nah, sama halnya seperti saya mau makan makanan misalnya. Nah, makan sebuah makanan, dari awal sudah dikatakan makanan ini asin, gitu kan? Makanan ini tidak enak. Jadi yang terlintas di benak saya, yakhtur fil bali, hadha ta'am ghairu laziz. Ketika saya makan apa? Langsung masuk ke otak saya ini apa? Masuk ke kepala, makanan tidak enak gitu. Makanannya aja ada tidak enak. Nah, jadi untuk bahasa Arab itu sendiri kita sampaikan kepada anak-anak, ini perlu diperhatikan juga. Jika memang dari awal kita sampaikan bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu punya qawaid sekian, jumlah kosakata 12 juta kata. Jangankan belajar, sebelum belajar pun lah, Ustaz, ana la uridu an adrusal lughatal arabiyyah. Makanya sering saya sampaikan. Nah, bahasa Arab itu mudah seperti membaca surah Al-Fatihah. Oh, senang mereka. Baik, senang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, bahasa Arab itu kenapa menjadi susah? Nah, kenapa menjadi susah? Saya sudah menyampaikan tadi beberapa faktor yang membuat bahasa Arab itu susah. Makanya kita di Darul Lughah Al-Arabiyah sekarang sudah melahirkan 3.000 alumni dan juga sudah bekerja sama dengan 100-an pondok pesantren. Kita menawarkan program 60 hari lancar berbahasa Arab. Nah, mungkin kalau Ustadz ikuti nantinya di training 3 hari ataupun ikuti langsung, di situ akan terlihat jelas bagaimana pembelajaran bahasa Arab. Yang dimana rata-rata ya, dari 3.000 alumni ini ada yang kita buat kelas skill mengajar untuk guru. Ada alumni S1, S2, termasuk S3 kita bina, itu bagaimana mengajarkan bahasa Arab, apakah dalam waktu 20 hari ataupun dalam waktu 60 hari. Alhamdulillah, dari rata-rata mereka menyampaikan bahwasanya yang selama ini saya dapatkan itu adalah ya hanya sebatas ilmu bahasa dan ilmu bahasa. Terkait metodologi pengajaran bahasa ini yang jarang kita dapatkan. Nah, hal ini kita buktikan di training selama 3 hari. Nah, di training 3 hari. Saya coba guru misalnya. Coba Ustadz mengajarkan 1 kosakata. 1 kosakata itu diajarkan dalam waktu setengah jam. Dalam waktu 20 menit. Dalam waktu 15 menit. Ya, paling ini ya. Terus saya bilang, saya sampaikan, saya kasih trik yang paling singkat, padat dan jelas. Dan ini metodologi al-Arabiyyah li ghairi ta'limul Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dalam 1 detik langsung paham. Langsung paham. Jadi anak-anak kita dengan metodologi seperti ini, yang dulunya setahun 2 tahun belajar bahasa Arab untuk ngomong saja, alhamdulillah kita di Darul Lughah itu kita sudah menyelesaikan dalam waktu 20 hari.
Nah, dalam waktu 20 hari. Kemudian saya katakan, pernah saya mengajar sekali anak-anak Ustaz ngajarin nahu, ya, ngajarin nahu. Antum paham nggak tentang bab mudhaf? Saya sudah belajar Ustaz mudhaf itu 1,5 tahun. Baik, sekarang perhatikan Ustaz 5 menit Ustaz. 5 menit perhatikan Ustaz di dalam kelas, saya ajarkan 1, 2, 3, 4. Hal fahim? Nah, fahim tuh ya Ustaz. Yang intinya di sini adalah saya melihat materi mudah tetapi Ustaz yang menyusahkan. Kenapa Ustaz menyusahkan? Karena tidak tahu bagaimana metodologinya. Nah, makanya Ustaz di metodologi di training 3 hari ini itu kita kupas bagaimana pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Karena sekali lagi tadi sudah saya sampaikan dari awal, apakah yang kita ajarkan ini untuk orang Arab termasuk pengajaran nahu? Pengajaran nahu itu beda ketika kita ajarkan untuk orang Arab sama li ghairi natiqina biha. Nah, di bulan nanti insya Allah di bulan Mei ini, para asatidzah catat nanti ya, bulan Mei ini kita mengundang Syekh Dr. Abu Aiman Al-Qamari. Kemarin ketika saya ke Sukabumi, saya sudah menawarkan surat ke beliau untuk menyampaikan di webinar internasional. Mudah-mudahan para saya ikut semuanya. Ta'limu mada at-tariqah ajadzabah fi ta'limil qawaid li ghairi natiqina biha. Li ghairi natiqina biha. Karena setelah kita cross check ya, nah setelah kita cross check itu pengajaran nahu yang diajarkan oleh Ustaz itu seperti kita ajarkan orang Arab di depan kita itu. Makanya kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga susah dipahami. Jadi mungkin Ustaz ini bisa kita katakan bahwasanya sangat berpengaruh kepada metodologi Ustaz itu sendiri. Nah, Ustaz metodologi. Kemudian juga di waktu 20 hari kita, Masya Allah ya, 20 hari kita ajarkan mereka dari angka 1 sampai 1 miliar. Itu dalam waktu 20 hari. Kadang udah setahun, 6 tahun belajar bahasa Arab itu, angka 1 sampai 100 jam masih belepotan. Itu kita ajarkan adat dan ma'dud. Dan pembelajaran kita full dengan bahasa Arab tanpa diterjemahkan. Dan Alhamdulillah itu juga teman-teman yang sudah belajar nahwu sharaf, ada yang 10 tahun, 20 tahun ikut program di Darulullah, ya Alhamdulillah mengatakan sepertinya metodologi yang efektif ya seperti ini saja. Nah, seperti pendekatan muhadasah, pendekatan istima dan seterusnya. Nah, kemudian juga di kosakata. Di kosakata terbanyak di bahasa-bahasa yang ada kosakata bahasa Arab 12 juta. Jangankan kita orang Arab saja sendiri masih buka kamus ya, Lisanul Arab misalnya, masih buka kamus untuk mengetahui kosakata tersebut. Nah, langkah kita bagaimana kita ajarkan kosakata sesuai yang telah saya sampaikan tadi. Diajarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10, sampai 100 diajarkan kosakatanya. Sehingga bisa mereka terus mengembangkan bahasa itu. Karena ilmu bahasa Arab ini luas sekali, Ustaz. Luas sekali. Belum kita berbicara ilmu-ilmu bahasa. Nah, kalau ini dari awal kita sampaikan, ya sudah tidak belajar bahasa Arab. Nah, tapi kalau bahasa Arab itu dimulai dengan istima, al-kalam, kemudian al-qiraah, baca kitab, nahu dan saraf, belajar al-jurumiyah sampai anak-anak hafal Alfiyah Ibnu Malik misalnya seperti itu. Tapi kalau ini salah diajarkan, salah diajarkan dari awal, alhasil apa? Bahasa Arab itu akan terasa lebih sulit. Ya. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang Ustaz tanyakan tadi, dan juga yang terakhir tentang muqarrar dan lingkungan. Apakah muqarrar dan lingkungan ini memiliki peranan yang sama-sama penting menurut saya, yang dimana muqarrar ini juga ada beberapa pondok yang kita lihat salah memilih kitab, juga salah dalam pengajaran bahasa Arab, menyebab ketidaksuksesannya, ketidakberhasilannya dalam pengajaran bahasa Arab. Karena tadi ketika pemilihan kitab pun tidak berdasarkan ilmiah, hanya berdasarkan pengalaman saja. Jadi pemilihan kitab pun harus disesuaikan dengan umur si siswa tersebut dan wawasan si siswa tersebut. Ya, intinya pemilihan kitab itu bukan sekedarnya saja, tapi harus betul-betul berdasarkan ilmiah. Dan juga untuk pembentukan lingkungan ya. Nah, untuk pembentukan lingkungan itu sangat penting sekali, karena bukan sekedar belajar bahasa Arab saja, tapi closing daripada pembelajaran kita itu, mereka tidak hanya jago nahwu sharaf, baca kitab, tetapi bagaimana dalam kesehariannya itu berbicara dengan bahasanya Rasul, bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum.
Jadi kalau kita mencintai Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, buktinya juga harus diimplementasi dengan berbicara bahasa Arab. Dan itu salah satu tujuan kita untuk belajar bahasa Arab juga, bagaimana bisa menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi banyak hal yang memang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Yang intinya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan share dengan para asatidzah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Yasir yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini, pada nedua kita, pada webinar pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita akhiri webinar kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang pengisian forum kehadiran, diharapkan kepada para peserta sekalian untuk bisa mengisi forum kehadiran yang telah di-share oleh admin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz Yasir dalam bentuk PowerPoint, kami akan memberikan kepada peserta yang mengirimkan infak seikhlasnya di rekening Darul Lugha. Selanjutnya, sedikit menjelaskan tentang program-program yang sedang berlangsung di Darul Lugha. Dalam waktu dekat ini ada program 20 hari lancar berbahasa Arab di bulan Ramadan, 20 hari Ramadan, yang insya Allah akan kita adakan di Aceh sendiri, baik karantina ataupun non-karantina, dan juga program online Ramadan. Itu dalam waktu dekat ini. Dan juga ada program skill mengajar bahasa bagi guru yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu minggu depan. Dan juga kita memiliki program 60 hari lancar berbahasa Arab, baik di Aceh maupun di luar Aceh, seluruh provinsi di Indonesia, kerjasama antar lembaga dan juga pondok pesantren. Dan juga kita memiliki program unggulan, yaitu program I'dad Muallimin, persiapan menjadi guru, di mana seorang santri belajar bahasa Arab dan juga diajarkan bagaimana mengajarkan bahasa Arab dan juga mekanisme mengatur lancarnya pembelajaran bahasa Arab di pondok-pondok pesantren. Kemudian program terakhir kita memiliki TK Dafa, TK Darul Atfal, yang dimana seperti saya sampaikan tadi, ini untuk anak-anak yang masih TK, dan insya Allah kita akan membuka ke depannya program untuk SD juga, dan semuanya dalam proses persiapan. Dan kami juga memohon doa kepada para pecinta bahasa Arab, para peserta sekalian, para asatidzah sekalian, untuk kami yang di sini supaya bisa lebih berkhidmat dalam khidmah bahasa Arab. Darul Lugha Al-Arabiyah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan istimewa bagi para pelajar bahasa Arab, bagi para pengajar bahasa Arab, bagi para atau lembaga-lembaga bahasa Arab yang ada di seluruh Indonesia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian, para ustadz dan asatidzah, para pecinta bahasa Arab di seluruh Indonesia, dan kami juga mohon maaf kepada para peserta yang mungkin pertanyaannya belum bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi oleh Ustadz Yasir secara langsung. Dan yang terakhir, kita berharap juga semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar pada kesempatan kali ini, dan juga mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa adakan webinar selanjutnya bersama Ustadz Yasir hafizahullah taala. Baik, terima kasih para peserta sekalian. Mari bersama-sama kita akhiri webinar pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دوما يلوح في الفجر صافح ضياء والمجد